Salam pemirsa. Di bawah situasi epidemi di Beijing, telah terjadi perawatan medis yang serius. Rumah sakit besar penuh dengan pasien, dan dokter mengeluh bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan semuanya. Pakar medis Beijing memperingatkan bahwa gelombang virus COVID ini adalah tsunami epidemi, dan puncak kasus yang parah akan datang dalam 1 atau 2 minggu. Pakar medis Beijing sekarang adalah epidemi tsunami. Pada tanggal 19 Desember, Profesor Wang Guangpa, Direktur Departemen Pengobatan Pernafasan dan Perawatan Kritis di Rumah Sakit Pertama Universitas Peking, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan lingkaran medis, tingkat infeksi puncak dari epidemi COVID ini tinggi luar biasa. Itu adalah tsunami yang mewabah. Dalam seminggu terakhir, kita semua merasakannya. Dia terus terang mengatakan bahwa puncak kasus epidemi yang parah belum tiba. Sumber daya medis kita sudah relatif terbatas, dan banyak tenaga medis yang terinfeksi. Dalam sepekan terakhir, semua rumah sakit sangat kewalahan. Wang Guangpa mengatakan bahwa sebagian besar BF7 yang lazim terjadi di Beijing bergejala akan mengalami demam tinggi, sehingga lebih banyak pasien yang sakit kritis. Dia menjelaskan, infeksi COVID bukan berarti sakit parah di awal, tapi sakit parah terjadi 5-7 hari kemudian, sehingga puncak sakit parah akan lebih lambat dari puncak infeksi. Dalam 1 atau 2 minggu ke depan, akan ada puncak kasus yang parah, dan institusi medis harus bersiap lebih awal, ia mengingatkan. Ada terlalu banyak pasien di rumah sakit Beijing untuk dapat diselamatkan. Baru-baru ini, situasi epidemi yang serius di Beijing, ibu kota Tiongkok, telah menarik perhatian dunia luar. Video yang terus-menerus beredar di internet menunjukkan bahwa rumah sakit besar di Beijing penuh sesak, dan pasien sakit kritis yang datang belakangan tidak dapat menemukan tempat tidur atau bahkan tidak dapat mendapatkan oksigen. Para dokter mengeluh bahwa mereka tidak berdaya. 2 wanita Beijing menceritakan kengerian di rumah sakit. Pada tanggal 18 Desember, seorang wanita Beijing memposting video di Taoyuan yang mengatakan bahwa ayahnya terinfeksi. Mereka pergi ke 3 rumah sakit pada tanggal 17, tetapi ayahnya gagal dirawat di rumah sakit. Saat saya menunggu di rumah sakit Huaxin, ada 6 orang yang meninggal. Saya berada di ruang gawat darurat dan melihat beberapa orang lanjut usia. Terus terang, mereka menunggu untuk mati. Mereka mungkin tidak dapat dirawat di rumah sakit sampai mereka meninggal. Mrs. Tu menangis dan berkata, "Saya tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan ayahku. Banyak orang tua sedang menunggu tempat tidur." Selebriti internet wanita Beijing lainnya Pili Dating memposting video di situs video Bilibili pada tanggal 17 Desember, menceritakan tentang pengalaman mengerikannya di rumah sakit. Dia mengatakan bahwa dia mengalami demam tinggi selama 5 hari berturut-turut, dengan demam tertinggi mencapai 42 derajat Celcius. Dia pergi ke klinik demam rumah sakit pada tanggal 16. Dia berkata, "Apakah Anda tahu apa yang terjadi di klinik demam? Itu hanya sekelompok pria tua, wanita tua, dan beberapa anak muda. Semua orang duduk di sana menunggu giliran, dan jumlahnya ada 396 orang. Seorang pria tua dengan gelisah berkata, "Saya sudah menunggu dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, dan saya belum mendapatkan obatnya. Dan kemudian saya melihat ambulan, setiap 10 menit ada 1. Kemudian semua orang bergegas mendorong orang ke dalam rumah sakit. Banyak pria tua, wanita tua, tidak bernafas, tercekik, koma, duduk di kursi roda, dan bermacam-macam orang yang merintih dan melolong. Ada juga beberapa pasien dengan penyakit dasar. Dokter menyelamatkan pasien penyakit dasar dan pasien positif pada saat bersamaan, dan seluruh rumah sakit dalam kekacauan." Baru-baru ini, Chang Poli, seorang akademisi dari Akademisi Teknik Cina, menyebutkan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan berita ekonomi harian bahwa direkomendasikan untuk membagi pneumonia COVID saat ini menjadi 3 kategori. Infeksi virus COVID asimptomatik, pasien COVID gejala pernapasan atas, pasien pneumonia COVID manifestasi pneumonia. Yang disebut pasien dengan pneumonia COVID pada dasarnya parah dan dapat mengancam jiwa.
Dia mengatakan bahwa pihak berwenang harus dengan jelas membedakan antara 3 kelompok orang dan mengalihkan fokus strategi pencegahan dan pengendalian dari pencegahan kelompok dan pengendalian kelompok ke tahap baru pencegahan penyakit parah dan pengurangan kematian. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.